Nah, jalannya apa? Sama kayak tadi, untuk mencapai makrifat diawali dari tauhid la ilaha illallah. Dasarnya laisa kamitslihi syai'un, surat Al-Ikhlas. Dijalani lahirnya, orientasi ke akhirat, terus cinta pada Allah. Syariat, torekot, hakikat, makrifat. Makrifat ini nanti levelnya sudah level cinta, tidak lagi tahu dan tidak tahu, percaya atau tidak percaya. Kalau yang awam kayak kita itu levelnya masih percaya tidak percaya, iman atau tidak beriman. Itu nanti penjelasannya dalam tahsilul inayah. Nah, ini zikirnya. Selain tadi syariat yang lahir, yang sunnah-sunnah, yang dalam dunia sufi sangat disarankan, itu zikir. Itu dalam Barokat Sailaniyah dijelaskan ada 3 jenis zikir yang bisa kita jalankan. Dan ini di hampir semua sufi teori ini ada, termasuk kemarin yang terakhir kan di Syekh Muhammad Arsyad, yaitu zikir nafi isbat dan zikir mujarrad wal jalalah, serta zikir isyarah wal anfas. Zikir nafi isbat itu zikirnya awam, alatnya lisan, la ilaha illallah. Kalau zikir mujarrad wal jalalah itu zikirnya khawas, alatnya qalb, bunyinya Allah, Allah, Allah. Batinmu yang zikir. Jadi hatimu, tidak lagi mulut. Cobalah sebanyak mungkin mewiridkan Allah, Allah ini sampai tanpa harus dikomando, detak jantungmu sendiri bunyinya Allah, Allah. Itu nanti ada di Kiai Musta'in Romli yang dari Rejoso itu, saya lupa, pernah nulis risalah kecil tentang istighosah itu. Khasiatnya kalau kita sudah nyampe level itu, apapun yang kita inginkan bisa terwujud, termasuk yang tidak terjangkau oleh akal. Jadi wirid yang bunyinya Allah, Allah sampai mendarah daging, sehingga detak jantungmu juga bunyinya Allah, Allah. Ya mungkin siapa yang terancam oleh penyakit jantung, kolesterol, stroke, kalau detaknya Allah, Allah kan mungkin Gusti Allah ya sakno mosok itu bunyinya Allah, Allah dibikin stroke kan tidak enak. Ya, jadi wiridkan itu tanpa bosan. Jadi kalau la ilaha illallah itu biasanya lewat pernafasan. Jadi biasanya membuang nafas, ucapkanlah la ilaha sambil diitikoti, membuang semua yang selain Allah, yang jelek-jelek, apapun yang duniawi, keluarkan semua, hembuskan nafas keluar, la ilaha, terus tariklah pakai illallah. Satu-satunya yang kamu masukkan dalam dirimu hanya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, terus keluar masuknya nafas itu. Jadi sambil diitikoti keluarnya yang bukan Allah dan masuknya hanya Allah, terus gitu. Kalau sudah lanyah di situ, baru nanti karena tadi masuknya hanya Allah, yang di dalam bunyinya sudah Allah, Allah terus. Dan nanti ada terakhir zikrul isyarah wal anfas. Kalimat Allah sudah tidak penting lagi, karena sudah sangat dekat sama Allah, sudah tidak ada lagi lafaz yang bisa mewakili dirinya, karena laisa kamitslihi syai'un. Semua sudah hilang, yang tampak dan ada hanya Allah, maka tinggal Dia. Makanya ada zikir hu, terus hu itu jangan diartikan terus kamu tafsirkan hu itu dia, dia itu mudzakkar, tidak penting itunya. Pada saatnya kata-kata hu itu juga harus hilang, karena sudah nggak ada lagi yang bisa dikatakan. Jadi sudah melampaui kata-kata. Pengalaman yang sangat dalam itu yang dirasakan oleh para sufi. Tapi tidak bisa instan.
Dalam arti kamu ujuk-ujuk, saya langsung hu, Pak. Ya, nanti nggak mungkin begitu, karena itu urusannya kedalaman. Nanti hasilnya cuma hu gitu kamu. Oke, jadi itu levelnya sudah beda. Oke, nah nanti ini penjelasannya bisa panjang, cuma sebagai pancingan aja. Menurut Syekh Yusuf, zikir ya, tapi mikir juga iya. Jadi apa sih yang dilakukan para sufi itu? Anna ahlallahi al-muhaqqiqin. Jadi di antara para ahli hakikatnya Allah, ya para sufi itu, yakunu min lawazimihim kasratul azkar. Iya, di antara kebiasaan mereka adalah banyak berzikir, wa tafakkur fil aghyar, dan memikirkan, berpikir tentang alam semesta. Aghyar itu kan alam semesta yang selalu berubah. Tula auqatihim wa sa'atihim, sepanjang waktu dan sepanjang masa. Jadi ahlul muhaqqiqin, ahli hakikat itu ya zikir ya mikir. Makanya ada gurunya Imam Syafi'i itu yang bilang bahwa belajar satu bab itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Nah, hari ini kita belajar satu bab tentang Syekh Yusuf Makassari. Nah, itu semoga juga dikasih pahala oleh Allah. Sholat 1000 rakaat lebih disukai oleh, saya lupa gurunya Imam Syafi'i, Syekh Suyan bin siapa begitu. Tapi dua-duanya harus dilakukan, ya azkar, ya tafakkur, ya zikir, ya mikir. Jadi umat Islam itu tidak boleh mandek di zikir, tapi juga ya jangan cuma mikir, males zikir, dua-duanya. Baru terus kalau semuanya sudah dijalankan tadi, sejak awal mulai tauhid sampai yang terakhir tadi, masuklah kita ke ranah namanya insan kamil. Kan? Ya sama, insan kamil itu rangkumannya yang semua tadi. Idzil abdu la yakunu kamilan illa idza kana lahu zahirun wa batinun. Seorang hamba itu tidak mungkin jadi insan yang kamil, sempurna, kecuali ibadah lahirnya ada, batinnya juga beres. Zahirun wa batinun. Li'anna zahira idza lam yakun lahu batinun kana batilan. Wa kadzal batinu idza lam yakun lahu zahirun atilan. Ini sama kayak tadi. Syariat tambah hakikat itu batil, hakikat tanpa syariat itu atil. Ini diambil dari kitabnya Qurratu Ain. Zuhurus syariah bil haqiqah wa butunul haqiqah bis syariah. Jadi lahirnya syariat itu diiringi oleh hakikat, dan batinnya hakikat itu disertai oleh syariat. Cara ini yang oleh Syekh Yusuf disebut At-Tariqul Muhammadi, atau dia juga pakai istilah As-Siratul Ahmadi, jalan Muhammad, jalan Ahmad. Ya maksudnya ini sumbernya Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad itu ya tidak cuma ngurusi batin, tapi juga lahir. Dua-duanya imbang, batinun wa zahirun. Kalau orang bisa mengkombinasikan dua ini, dia akan menjelma jadi insan kamil. Kalau ini konotasinya tentang hubungan Allah dan semesta. Ini agak kritik pada yang wahdatul wujud. Katanya Syekh Yusuf, hubungannya manusia sama Allah itu kayak alam semesta juga sama Allah, kayak manusia dan rohnya. Alam semesta itu fisiknya, Allah itu rohnya. Roh
dan fisik itu tidak sama, tidak bisa disamakan. Cuma fisik ini bisa hidup ketika ada roh. Fisik itu tidak ada nilainya kalau rohnya pergi. Seperti itulah hubungannya alam semesta dengan Allah. Kita disebut manusia selama rohnya ada. Rohnya pergi ya bukan manusia lagi. Jadi hubungan Allah dan manusia bukan kok terus dua-duanya nyampur hilang, enggak. Kita ini kayak fisik, bisa hilang bisa hancur. Yang bikin kita manusia sekarang bukan fisik ini, tapi roh yang di belakang kita. Nah, alam semesta sama Allah hubungannya semacam itu. Jadi tidak nyampur lebur jadi satu, hakikat yang sama enggak. Makanya katanya Syekh Yusuf, tasawuf itu ndak harus sampai bilang akulah kebenaran mutlak atau akulah Allah. Kita boleh naik sampai jejer sama Allah, tapi kita tetap sebagai hamba. Di kitabnya ada kalimat bagus, al-abdu abdun wa intarokko warrobbu robbun wa intanazza. Hamba itu ya tetap hamba, meskipun dia naik sampai bertemu Tuhan, namanya kasyaf dan ma'rifat. Tuhan tetap Tuhan, meskipun Allah tanazal, turun ke dunia, mengintervensi kehidupan, menyayangi manusia dengan sifat-sifatnya. Meskipun dia terlibat, ada di sisi kita tiap hari, dia tetap Tuhan. Tidak bisa dicampur, yang hamba jadi Tuhan, yang Tuhan jadi hamba. Wal abdu abdun wa intarokko warrobbu robbun wa intanazzal. Jadi Tuhan ya Tuhan, hamba ya hamba. Bahwa nanti sampai hambanya naik dengan amal ibadahnya sampai mengalami kasyaf karena dianugerahi sendiri oleh Tuhan, tetap tidak bisa merubah status dirinya sebagai hamba. Yang Tuhan juga begitu. Meskipun Tuhan tanazzal biar dikenali manusia lewat perbuatannya, sifat-sifatnya, tetap dia statusnya Tuhan. Jadi jangan sampai ngomong aku Tuhan, aku kebenaran mutlak. Argumen lainnya apa? Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi itu orang yang levelnya paling tinggi di hadapan Allah. Akhlaknya juga akhlaknya Allah, tapi Nabi tidak pernah ngomong akulah Allah, akulah kebenaran mutlak. Di sisi lain, kalau memang orang berakhlak dengan akhlaknya Allah, dia tidak boleh merasa besar, tidak boleh merasa sombong, tidak boleh ada merasa besar sedikit pun. Sehingga kalimat-kalimat yang mengindikasikan aku, bahwa aku yang besar, bahwa akulah Allah, itu konotasinya ada merasa besar di situ. Maka bahwa mungkin memang logikanya alam ini wujudiyah, tapi orang tidak boleh sampai ngomong akulah Allah, akulah kebenaran. Kayak Al-Halaj anak Al-Haq. Nah, itu kritiknya Syekh Yusuf Makassari. Ya, karena beliau mursyidnya kan Syekh Nuruddin Ar-Ramiri. Cuma menurut Syekh Yusuf ya yang kayak